Bismillah, Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada lemes ya? Masih semangat ya? Masih Bu. Masih semangat ya? Masih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tidak ada yang patah hati? Siapa yang patah hati? Masukkan, harus semangat terus ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran dipimpin doa dulu ketuanya. Coba dulu siap berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Harus semangat ya hari ini ya. Semangat Bu. Sebelum lanjut ke materi, mau presensi dulu. Ya. Ica Trianjani. Hadir. Laili Ainunita. Kurniawati. Hadir. Vanessa Oriza. Muhammad Alkia Inzaki. Hadir Bu. Hadir. Sugeng Priyadi. Hadir. Ini yang lain di mana? Ada yang izin. Ada yang izin. Siapa yang izin? Mbak apa? Mbak Livi. Mbak Livi izin. Terus Mbak Ulan? Mbak Ulan itu kelas putri itu. Setelah jadi di depan. Iya. Iya, jadi pembelajaran ya. Jangan ada yang melakukan hal serupa ya. Oke. Hari ini Ibu mau lanjut materi ekonomi selanjutnya dari materi sebelumnya. Masih ingat nggak sebelumnya Ibu menjelaskan tentang apa? Masih Apa? tentang pasar, hukum permintaan dan penawaran. Ya, hukum permintaan dan penawaran. Terus kalau nggak salah, Ibu itu di akhir sempat memberikan sedikit bocoran tentang materi hari ini apa? Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau bahasa gaulnya apa? Equilibrium price. Ya. Wow. Mungkin ini ya, pernah kan kita itu memperhatikan kenapa sih kok harga cabai bisa naik? Terus kalau harga cabai naik, kenapa harga sambal ikut naik? Ya, terus kenapa waktu saya beli HP iPhone 15 Pro Max itu tahun kemarin harganya masih 15 juta, kok sekarang udah turun jadi 12 juta, kenapa kira-kira? Nah, karena ada faktor dari barang lain. Nah, ini yang akan kita bahas ya hari ini materinya, keseimbangan pasar dan elastisitas. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama adalah kita tadi mampu mendeskripsikan dan memahami materi pasar dan keseimbangan pasar atau keseimbangan harga dan elastisitas. Kemudian yang kedua, bisa menganalisis proses terbentuknya harga keseimbangan. Yang ketiga, bisa menghitung penerapan matematika pada harga keseimbangan. Yang keempat, menjelaskan pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas. Karena elastisitas itu ada beberapa macam ya. Terus kemudian bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, ini pada konsep materi kita dari pertemuan sebelumnya sama hari ini. Jadi materi keseimbangan dan struktur pasar itu tidak lepas dari materi sebelumnya, yakni permintaan penawaran. Sebelumnya lo udah paham ya materi permintaan penawaran ya? Nah, terus hari ini kita lanjut ke keseimbangan pasar dan elastisitas. Karena elastisitas itu juga dibagi jadi dua, ada elastisitas permintaan, ada elastisitas penawaran. Wah, ya. Terima kasih. Nah, langsung masuk ke materi yang pertama, keseimbangan pasar atau bahasa kerennya apa? Equilibrium price. Nah, untuk keseimbangan pasar bisa dibaca dari dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan berarti harga yang terbentuk pada titik persoalan antara total permintaan dengan total penawaran. Secara sederhana, harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, harga keseimbangan terjadi akibat interaksi permintaan dan penawaran di pasar. Maka harga keseimbangan bisa juga disebut harga pasar.
biasanya harga-harga kesimbangan yang sudah terbentuk akan bertahan lama dan menjadi patokan antara pejuang dan pembeli. Betul sekali. Ada yang mau memberikan pendapat? Jadi intinya harga keseimbangan itu apa? Terjadi ketika apa harga keseimbangan? Ketika transaksi antara beli dan beli. ya terjadi kesepakatan. Biasanya kalau ibu-ibu beli ke pasar, beli bawang 1 kilo 20.000. Jangan kemahalan bu, dikurangi lagi ya. Biasanya ada negosiasi. Kalau sudah terjadi kesepakatan harga, itu sudah terjadi keseimbangan harga. Sudah berada pada titik keseimbangan antara harga pada permintaan dan harga pada penawaran. Nah, proses terjadinya harga keseimbangan, gimana sih harga keseimbangan terbentuk? Bisa dibaca Mas Sani? Harga keseimbangan. Harga keseimbangan dari ada dan pasti ada seluruhnya melakukan penawaran dan pembeli melakukan penawaran. Ya, faktor yang mempengaruhinya apa? Faktor yang mempengaruhinya yaitu permintaan terhadap para masyarakat penawaran dari penawaran masyarakat. Jadi sehingga berasnya biaya produksi dimanfaatkan akan masa depan dari produsen atau konsumen. Jadi produsen mengetahui siaran konsumen. Jadi penawaran terhadap proses penawaran tapi yang dimaksudkan tetap atau betul, lanjut ya. Nah, kita mau ke matematika. Soalnya kan murid-murid itu suka matematika. Ya kan? Jadi ada beberapa cara untuk menghitung harga keseimbangan. Cara yang pertama yaitu dengan tabel. Ini caranya paling mudah kan? Coba kalian buka. Harga keseimbangannya itu terletak pada harga berapa? Ini dari tabel ini. Ini pertama kita pakai cara tabel dulu. Kalau ada tabel yang menunjukkan misalkan harga 1.000 kan, ya dengan harga 1.000 jumlah barang yang diminta 50, yang ditawarkan tapi 10. Jadi kan tidak seimbang antara permintaan dan penawaran. Terus kalau harganya 2.000 gini. Jadi harga keseimbangannya kan harusnya di harga berapa? 3.000 pintar. Kenapa 3.000 Mas Hanif? Karena jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan itu akhirnya dapatnya seimbang. Betul, karena jumlah barang yang diminta sama dengan, kalau keseimbangan harus sama ya, sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kalau nggak sama, dong namanya nggak seimbang. Terus ya cara yang kedua pakainya kurva. Nah, kalau dari kurva ini harga keseimbangannya berada di harga berapa? Betul, Mbak Isa, 3.000. Masya Allah. Kenapa 3.000 Mbak Isa? Karena di kurva kan terdapat titik potong. Betul. Antara seimbang antara jumlah yang ditawarkan dengan jumlah yang diminta, yaitu di angka 30. Di angka 30 dengan harga 3.000. Jadi ini cari D, kemarin D itu apa? Demand, S itu supply. Jadi cari kepotongannya ketemunya di titik harga 3.000 dengan jumlahnya 30. Sekarang kita pakai pendekatan matematik. Kalau pakai pendekatan matematik itu biasanya digunakan ketika kita mengetahui, sudah diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kalau di sini pendekatan matematik itu rumusnya QD sama dengan QS atau PD sama dengan KS. Artinya jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau harganya yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Pokoknya rumus keseimbangan itu sama dengan permintaan sama dengan penawaran. Misalkan kayak contoh sederhananya ya, misal diketahui fungsi permintaan itu QD sama dengan 80 dikurangi min P. Ini fungsi ya, fungsi permintaan. Terus fungsi penawarannya diketahui fungsi penawarannya itu 8P min 100. Cara hitungnya gimana? Ada yang mau nyoba?
hadiah? Ada? Belum? Belum, lihat dulu ya. Jadi penyelesaiannya itu adalah QD sama dengan QF. Dimasukin ini fungsinya dimasukin 80 min P sama dengan 8P min 100. Terus kita pindah-pindah luar. Ingat kan kalau matematika? Ingat. Nah, pindah-pindah luar. Di sini 80, ini tetap ya 80. Ini pindah keluar minus jadi plus 100 sama dengan 8P minus pindah jadi plus P. 80 tambah 100 berapa? 180. Sekarang 8P ditambah P. Bukan 8P, 8 tambah 1, 9P. 9P. Nah, sekarang untuk menentukan P berapa? Berarti gimana? 180. Kita masukkan 180 dibagi 9 sama dengan P. Berapa 180 bagi 9? 20. Betul. Jadi ketemu harga keseimbangannya itu pada angka 20. Jadi walaupun yang diketahui cuma fungsinya, nanti kita bisa mengetahui harga keseimbangannya itu berapa. Jadi hitungnya berapa harganya? 20 rupiah. Itu ya cara untuk menghitung harga keseimbangan. Lanjut. Elastisitas harga bisa dibaca itu. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap tenaga yang diminta atau yang ditawarkan. Atau dengan sederhananya, elastisitas merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Betul, elastisitas itu adalah perubahan pengaruh harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Atau misalkan gimana ya, kepekaan atau perubahan. Misalkan harganya berubah karena tren, misalkan karena lagi viral di TikTok, harga sabun pemutih jadi naik. Nah, itu nanti jumlah yang diminta juga akan berubah. Elastisitas permintaan dan penawaran. Kalau tadi cuma pengertian elastisitas, sekarang elastisitas permintaan dan penawaran dari katanya. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar nilai jumlah barang dan diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan barang pada barang. sudah bisa dipahami ya. Kalau elastisitas permintaan itu berarti pengaruh perubahan harga terhadap kecilnya jumlah permintaan. Jadi kalau perubahan harganya berubah, permintaannya jadi naik atau jadi turun gitu. Terus kalau elastisitas penawaran ya berarti kalau harganya berubah, kira-kira penjual akan menaikkan produksinya, akan meningkatkan penjualannya atau malah menurunkan tingkat penjualan. Itu namanya elastisitas permintaan dan penawaran. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi, elastisitas permintaan dan penawaran itu jenisnya ada banyak. Maka untuk menentukan koefisien itu, cara menghitungnya itu pakai rumus ini. Ini ya. Biasanya yang sering muncul itu ini, presentasi itu apa? Bisa presentasi jumlah barang saat harganya, presentasi permintaan saat harganya 20.000, permintaannya itu 80%. Tapi ketika harganya naik, permintaannya turun jadi 60%. Nanti pakai rumus ini, elastisitas sama dengan delta I atau delta selisih harga sekarang dan harga sebelumnya dibagi persen delta harga selisih harga. Atau bisa pakai ini. Misal yang diketahui harga sama jumlah, nggak diketahui persentasenya, berarti pakainya
begini, gitu ya. Nanti kalau setelah dihitung kok ketemunya hasilnya E-nya sama kurang dari 1, misal setelah dihitung hasilnya bisa kayaknya lebih dari 1 ya. Bisa dihitung hasilnya ketemunya 2, berarti termasuk elastisitas permintaannya elastis atau penawaran elastis. Kurvanya cenderung landai. Kalau misalkan ketemunya kurang dari 1, berarti inelastis, cenderung curang. Kalau ketemunya sama dengan 1, itu namanya permintaan atau penawaran unitary. Tiap satu perubahan harga akan merupakan satu perubahan kuantitas. Sama ini. Kalau ketemunya tidak terhingga sebenarnya, itu ini berarti namanya elastis sempurna. Kurvanya lurus seperti ini. Inelastis sempurna seperti ini. Nanti untuk materi elastisitas perhitungannya nanti ada perhitungan sendiri. Kalau teman-teman kita bahas khusus perhitungan elastisitas ya. Terus elastisitas silang itu mau dibaca? Bisa dibaca Pak Rai? Elastisitas silang ini kita hanya sekilas saja ya buat pengetahuan. Dibaca nih. Elastisitas silang atau proses elastis ini adalah elastisitas yang pokok tidak permukaan perubahan jumlah barang tertentu yang diminta. Misalnya barang A akibat perubahan harga barang lainnya. Misalnya dari Oke, elastisitas silang itu ketika elastisitas yang mengukur tingkat kepekaan perubahan jumlah barang tertentu yang diminta. Misalkan harga barang X itu berubah akibat barang lainnya juga berubah. Kayak tadi misalkan harga cabai naik, ya udah harga sambal juga ikut naik. Akhirnya harus mencari produk yang lain alternatif. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Oke, sekarang itu ada gen kelompok, ada namanya gennya itu virus besar dan virus kecil. Nanti kelompok yang jawabnya paling cepat itu dapat virus besar. Kalau kelompok yang jawabnya saya kurang cepat ya, dapatnya virus kecil. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, oke? Baik, Bu. Oke. Mau ambil warna apa? Kuning. Oke, ibu kasih waktu 5 menit ya. Ini rumusnya sudah ada di depan loh. Ada yang mau langsung maju langsung dapat G1. Ini apa? Oh, Ini minta aku. 75. Ayo yang mau lebih besar. Oke, sip, langsung maju. Iya. Iya. Oke. Ini ya, bisa dilihat QT sama dengan QS, 5P hingga 2, hasilnya 180
20. Betul. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok yang perempuan. Gimana yang laki-laki sudah siap? Sudah. Ya, segera duduk di depan. Ayo. Ini cuma iya Pak. Ayo cepat. Spidolnya Mbak Isa. Ditulis aja fungsinya, ditulis di sebelah sini. Untuk permintaannya. Sudah ditulis fungsinya di sini. Iya. Langsung fungsinya kayak 210. Ini. Sudah ditulis ya. Berapa? 55? 50. Oke. Cek, betul ya. Jangan ke kelompok 2. Oke, silakan. Karena tadi sesuai kesepakatan, yang menjawab dulu dapat gift besar, yang menjawabnya terakhir dapat gift kecil. Oke, selamat. Terima kasih, Bu. Oke. Oke. Itu ya materi pembelajaran kita hari ini, berarti sudah maksud ya sama rumusnya. Kesimpulannya adalah pada keseimbangan adalah dia tertutup dari semua antara permintaan dan penawaran wisata, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli, tapi tanpa adanya tekanan ya, tidak ada yang maksa-maksa. Harga ini terbentuk melalui interaksi yang wajar antara kedua pihak dan dipengaruhi oleh faktor seperti jumlah permintaan, penawaran, daya produksi, prediksi masa depan, dan daya beli konsumen. Harga keseimbangan berperan penting dalam perekonomian karena akan mencerminkan kebutuhan masyarakat, menjadi acuan produsen dan menjual dalam menentukan strategi serta berpengaruh pada sumber daya dan teknologi produksi. Perhitungan harga keseimbangan bisa dilakukan melalui alat tadi, tabel, kurva, dan perhitungan matematik. Dalam hal ini, aktivitas menjadi konsep yang penting dalam memahami seberapa besar sih perubahan jumlah barang yang bisa dilakukan akibat perubahan harga. Kemudian ada juga realitas permintaan, penawaran, dan realitas silang. Jadi realitas itu bisa dibedakan menjadi berdasarkan tingkat kepekaannya terhadap perubahan harga nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini ada LKPD nanti dibagi ya. Kita bahas di pertemuan teman, jadi kerjakan di rumah ya. Baik, mungkin itu dari Ibu hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Terakhir ya, Mbak Ulan makan ketan. Belajar ekonomi asik kan? Asik. Bisa dipimpin doa dulu? Ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.